Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Dewan Juri yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Insya Allah selalu sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai dongeng hari ini, jangan lupa untuk bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat sehat dan sempat. Dan jangan lupa pula untuk melantunkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, agar hidup kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan dongeng tentang salah satu makanan legendaris khas Indramayu, yaitu bubur bacek. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak. Era sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, saat itu Indramayu masih dikuasai oleh kolonial Belanda. Banyak sekali beban penderitaan rakyat Indramayu karena kebiadaban sang kompeni. Tidak hanya harta benda, tapi mereka merenggut hak asasi manusia rakyat Indramayu. Suara pecutan, teriakan kesakitan, rintihan kelaparan menjadi lazim didengar setiap hari. Ampun Tuhan, jangan Tuhan, sakit Tuhan. Pendomseh, cepat kerja, jangan malas, dasar manusia tidak berguna. Begitulah percakapan tragis yang menjadi keseharian rakyat Indramayu. Hasil bumi mereka dirampas tanpa sisa, dibiarkan kelaparan tanpa ampun, bahkan tidak sedikit rakyat yang meregang nyawa akibat menahan lapar. Hal ini membuat Sunti merasa sedih karena melihat penderitaan yang ada di sekelilingnya. Tetapi hidup Sunti sedikit lebih baik karena Sunti merupakan anak dari seorang lurah. Ya Allah, aku tidak bisa berdiam seperti ini melihat saudara-saudara kelaparan. Tapi apa yang harus aku lakukan sebab aku hanyalah anak dari seorang lurah dengan simpanan makan yang tak seberapa. Sunti mulai berpikir keras bagaimana caranya ia membantu masyarakat Indramayu yang kelaparan. Pada suatu ketika, warga Sunti mendapatkan undangan perjamuan makan malam dari kompeni Belanda. Pada malam itu, banyak sekali hidangan yang disuguhkan. Salah satunya adalah bubur sup. Lalu Sunti bertanya pada ayahnya, "Ayah, makanan apa ini?" "Ini namanya bubur nok. Cara memasak beras yang sedikit, lalu dicampurkan dengan kadar air yang banyak, bisa menjadi bubur yang banyak." Setelah mendengar penjelasan sang ayah, Sunti pun mendapatkan ide cemerlang. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya dengan diiringi dengan senyum simpul yang manis. "Kenapa kau terlihat begitu kegirangan, Nok?" tanya sang ayah. "Tidak, ayah. Hanya saja Sunti mendapatkan ide berlian untuk mengatasi masyarakat kita yang kelaparan." "Bagaimana caranya?" "Ya dengan bubur ini." "Bubur? Ada apa dengan bubur?" "Bukankah tadi ayah bilang bahwa bubur ini dimasak dengan cara merebus beras yang sedikit, lalu dicampurkan dengan kadar air yang cukup banyak, bisa menjadi bubur yang banyak?" "Iya, lalu?" "Nah, dengan sedikit beras yang masyarakat kita miliki, bisa menjadi makanan yang kapasitasnya lebih banyak dibandingkan kita memasak beras menjadi nasi." "Luar biasa kamu, Nok. Tapi tidak mungkin kita hanya menyajikan buburnya saja. Harus ada bahan pendampingnya. Sebab selain mereka kenyang, mereka juga harus memiliki gizi yang cukup." Di sekitar sawah banyak sekali kangkung liar kan Pak? Bagaimana jika kita memanfaatkan kangkungnya tersebut menjadi sayuran untuk dicampurkan ke bubur ini? "Baik, tapi alangkah lebih baiknya kita berdiskusi dengan ibumu, sebab beliau jago mengolah makanan." "Anggi Pak, baik." Sesampainya di rumah lurah, Sunti langsung mencari ibunya. "Ibu, Bu, Ibu." Dalam Sunti, perempuan kok teriak-teriak seperti itu? Ada apa, Nok? Kemudian Sunti langsung menceritakan hasil percakapan dengan ayahnya saat perjamuan dengan kompeni Belanda. Karena kebetulan sang ibu tidak bisa hadir sebab keadaannya sedang kurang sehat.
Dan akhirnya, baik Sunti, Ibu bangga pada pemikiranmu, Nok. Sebab di usiamu yang masih belia, kamu masih peka terhadap situasi genting yang terjadi di masyarakat kita. Terima kasih, Bu. Lalu, apa rencana Ibu? Begini, Nok. Bubur sebagai makanan berat, sedangkan lauk pendampingnya adalah cecek, urap, lalu dicampurkan dengan kuah pindang. Bu, cecek dan ikan kan sulit masyarakat kita dapatkan. Memang tidak dari masyarakat, tapi dari kita, Nok. Bukankah bapakmu mendapatkan upah lurah berupa ikan dan cecek? Itu untuk kehidupan kita bertiga terlalu banyak, Nok. Alangkah lebih baiknya kita bagikan saja kepada masyarakat. Wah, luar biasa, Ibu. Kemudian esoknya mereka mulai meracik bubur dengan tambahan urap kangkung dan cecek, lalu disiram dengan kuah pindang. Wah, sedap sekali, Bu. Sunti bangga sama Ibu. Ibu hebat. Ibu juga bangga sama Sunti. Ayo kita bagikan ini kepada masyarakat. Bu, bagaimana jika makanan ini kita beri nama burbacek? Apa itu burbacek? Bubur rumah cecek. Wah, betul itu, Nok. Bismillah, babar luar burbacek buat masyarakat Indramayu. Babar luar. Demikianlah dongeng tentang makanan khas Indramayu yaitu burbacek, yang mana pada zaman dulu dijadikan sebagai makanan alternatif untuk masyarakat Indramayu yang kelaparan akibat kelaparan karena kebiadaban sang company. Jadi lapar nih. Bapak Ibu Dewan Juri lapar juga tidak nih? Sebelum saya tutup untuk melanjutkan penyantapan burbaceknya, pesan apa yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah tentang kepedulian terhadap sesama dan senantiasa bersyukur akan rezeki yang Allah beri untuk kita. Semoga kita semua selalu menjadi insan yang bersyukur dan berempati terhadap sesama ya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan jika salah datangnya dari diri saya pribadi. Saya Hazirah Vanessa Aurera dari SMP Muhammadiyah Kandang Hawur mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.